Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, mata kuliah Matematika Diskrit, dosen pengampu Vina Nurita. Baiklah, saya perkenalkan, nama saya Hafiz Senjaya, NPM 18010049. Saya sebagai pembaca materi pertama. Baiklah, saya akan membacakan teori graf. Dalam matematika dan ilmu komputer, teori graf adalah cabang kajian yang mempelajari sifat-sifat graf secara informal. Suatu graf adalah himpunan benda-benda yang disebut simpul, vertex atau node yang terhubung oleh sisi, edge atau busur, arch. Biasanya graf digambarkan sebagai kumpulan titik-titik melambangkan simpul yang dihubungkan oleh garis-garis melambangkan sisi atau garis berpanah melambangkan busur. Suatu sisi dapat menghubungkan suatu simpul dengan simpul yang sama. Sisi lain yang demikian dinamakan gelang atau loop. Kemudian ada definisi graf. Definisi graf adalah pasangan terurut himpunan V dan E, di mana V merupakan himpunan beranggotakan titik-titik atau vertex. Contohnya V sama dengan V1, V2, V3, V4, dan E merupakan himpunan sisi-sisi yang menghubungkan sepasang simpul atau edge. Contohnya E sama dengan E1, E2, E3, E4, E5. Kemudian di sini ada contoh graf sederhana. Ada pada gambar di sini, yaitu contoh graf sederhana. Pada gambar di atas, graf sederhana dengan V sama dengan 1, 2, 3, 4, dan E-nya 1, 2, 1, 3, dan 2, 3, 2, 4, lalu 3, 4. Perkenalkan, nama saya Doni Moses Shombing, NPM 18010061. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang graf sederhana dan tak sederhana. Graf sederhana yaitu bisa dibilang simple graph, yaitu graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Kita bisa lihat contoh graf di bawah ini. Ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita bisa lihat keterangan di samping sini ada V dan E. Jadi kalau V itu adalah titik sudutnya yang ada 1, 2, 3, dan 4, dan E itu adalah sisinya. Nah, sisinya yaitu ada 1 dan 2, kemudian ada 1 dan 3, dan kemudian ada 2 dan 3 dari 2 dan 3 di sini. Kemudian ada 2 dan 4. Oke, ada 3 dan 4. Oke. Dan kemudian ada namanya graf tak sederhana atau unsimple graph, atau bisa kita sebut graf ganda dan graf semu. Jadi graf ini yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana atau unsimple graph. Nah, dan ini contoh graf sederhana, ini termasuk graf ganda. Pada gambar ini, sisi di E3, kita lihat di sini ada E3, 1 dan 3. Dan di sisi E4, kita lihat lagi ada E4 dan 1 dan 3. Nah, ini dinamakan sisi ganda. Sisi ganda, jadi sisinya itu ada 2. Nah, kita bisa dibilang multiple edge atau parallel edge. Oke. Karena kedua sisi ini menghubungi dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 ini dan simpul 3. Kita bisa lihat di sini ada titik sudutnya, ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau titik sudutnya ada 1 dan 2, kita bisa lihat ya teman-teman, ada 2 dan 3, kemudian ada 1 dan 3,
terus juga ada 2 dan 3 lagi, ada 2 dan 4, 3 dan 4, 3 dan 4. Nah, kemudian ada namanya graf semu. Graf semu ini adalah graf yang mengandung gelang atau loop. Kita bisa lihat ada sudut inti sudutnya ada 1, 2, 3, dan 4. Pada gambar ini sisi E8 ini itu ada 3 dan 3, 3 dan 3. Nah, ini dinamakan gelang atau kalang, atau bisa dibilang loop, karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Oke, di sini ada titik sudutnya tadi yang sudah saya bilang, ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, terus ada sisinya seperti tadi, ada 1 dan 2, 2 dan 3, 1 dan 3, 1 dan 3, 2 dan 4, dan seterusnya. Saya Rezali Fernando akan menjelaskan tentang graf berdasarkan orientasi arah pada sisi. Graf berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan untuk 2 jenis. Yang pertama adalah graf tak berarah atau undirected graph, dan kedua adalah graf berarah atau directed graph atau D-graph. Yang pertama, graf tak berarah. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah atau disebut juga dengan graf tak berarah. Itu seperti contoh ini. Nah, dia ada contoh ini adalah seperti yang A adalah graf sederhana, yang kedua adalah graf ganda, dan ketiga C-nya adalah graf semu. Bisa dilihat di sini adalah antara 1 dan 3 ini tidak mempunyai arah, jadi dia bisa menjadi 1, 3 dan 3 dan mempunyai nilai yang sama. Sedangkan graf berarah atau directed graph adalah graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah atau disebut juga sebagai graf berarah. Ini adalah contoh dari graf berarah. Dia mempunyai arah dari 1 ke 3, dia dari 3 jadi 1, dia tidak bisa menilaikan dari 1 ke 3 karena dia arahnya udah mempunyai arah, seperti contoh. Dan ada graf juga graf ganda berarah. Di sini dia mempunyai 2 arah ganda arahnya, bisa 3 bisa jadi 1, dan 1 bisa juga jadi 3 karena dia mempunyai arah. Itu yang membedakan antara graf berarah dan graf ganda berarah. Ini adalah kesimpulan dari graf berdasarkan orientasi arah pada sisi. Graf berarah itu berarah sisinya, sisi ganda dibolehkan dan sisi gelang dibolehkan. Sisi ganda tidak dibolehkan lagi nih, tidak. Dan ini adalah kesimpulan dari graf berdasarkan orientasi pada sisi. Nah, ini adalah contoh terapan graf seperti di rangkaian listrik. Ini bentuk dari rangkaian listriknya, adalah terapan grafnya. Isomer senyawa kimia karbon itu juga menggunakan graf terapan, dan transaksi konkurmen pada basis data terpusat. Ini biasanya kita untuk anak TI, jadi kita menggunakan transaksi dari T0 menunggu transaksi T1 dan T2. Seperti transaksi T2 menunggu transaksi dari T1. 4 adalah pengujian program. Biasanya kita menggunakan looping, menggunakan grafik terapan juga di sini. Nah, kita menggunakan ini sebagai program looping gitu di dalam pelajaran kita. Di sini juga dijelaskan terapan graf itu juga digunakan pada teori otomata seperti mesin jajah atau vending mesin yang kita temui sering di tempat-tempat belanja seperti di mall atau di tempat-tempat keramaian, di taman. Itu di sana terdapat mesin vending mesin namanya. Biasanya kita masukkan uang ke sana dan itu akan berjalan seperti di grafik ini dia. Nah, baiklah, itu penjelasan dari saya. Mungkin tidak banyak. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, sekian dan terima kasih. Perkenalkan, saya Habib Al-Hafiz
saya akan melanjutkan materi tentang teori graf dengan submateri terminologi graf. Pada terminologi graf terdapat yang namanya ketetanggaan atau adjacent. Dua titik dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Kita lihat contoh pada gambar. Titik 1 dan titik 2 bertetangga karena keduanya terhubung. Titik 1 sendiri bertetangga dengan titik 2 dan titik 3. Sedangkan titik 1 tidak bertetanggaan dengan titik 4 karena keduanya tidak terhubung langsung. Yang kedua ada yang namanya bersisian atau insidensi. Untuk sembarang sisi E, yaitu E sama dengan VJ dan VK, dikatakan E bersisian dengan titik VJ atau E bersisian dengan titik VK. Daripada pusing, kita lihat contoh pada gambar. Sisi E, yaitu E 2 dan 3, bersisian dengan titik 2 dan titik 3. Ini dinamakan dengan bersisian. Selanjutnya, sisi E 1 dan 2 tidak bersisian dengan titik 4. Ini dinamakan dengan tidak bersisian. Selanjutnya yaitu titik terpencil atau isolated vertex. Titik terpencil ialah titik yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Kita lihat contoh pada gambar. Titik 5. Titik 5 ini merupakan titik terpencil karena titik 5 tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Selanjutnya ada null graph atau graf kosong. Graf himpunan yang sisinya merupakan himpunan kosong. Kita lihat contoh pada gambar. Di sini pada graf itu setiap titik tidak memiliki sisi dan tidak saling berhubung. Ini yang dinamakan dengan graf kosong atau null graph. Selanjutnya ada yang namanya derajat atau degree. Derajat satu titik adalah jumlah sisi yang bersisian dengan titik tersebut. Notasinya yaitu di dalam kurung V. Contoh pada gambar kita lihat titik 5. Titik 5 ini D5 sama dengan 0 karena titik 5 tidak memiliki sisi yang bersisian dengannya. Selanjutnya ada D4 bernilai 1 karena hanya satu sisi yang bersisian dengan titik 4. Ini dinamakan dengan pendant vertex. Pendant vertex adalah titik yang berderajat 1. Selanjutnya ada D2. D2 bernilai 2 karena titik 2 bersisian dengan E1 dan 2 dan E2 dan 3. Selanjutnya masuk ke submateri yang lain, representasi graf. Pada representasi graf terdapat matriks ketetanggaan atau adjacency matrix. A sama dengan AIJ. AIJ bernilai 1 jika titik I dan titik J bertetangga, bernilai 0 jika titik I dan titik J tidak bertetangga. Kita lihat contoh pada gambar. Pada matriks baris 1 kolom 1 itu bernilai 0 karena titik 1 merupakan titik 1 itu sendiri, jadi bernilai 0. Selanjutnya titik 1 dan titik 2 bertetangga. Pada matriks diisi dengan nilai 1 karena jadi baris 1 kolom 2 bernilai 1. Begitupun nilai matriks yang lainnya bernilai 1 jika bertetangga dan bernilai 0 jika tidak bertetangga. Selanjutnya ada matriks bersisian atau insidensi matriks. A sama dengan AIJ. AIJ bernilai 1 jika tidak bersisian dengan sisi J, bernilai 0 jika titik I tidak bersisian dengan sisi J. Kita lihat pada contoh. Baris 1 kolom 1 bernilai 1 karena titik 1 bersisian dengan E1. Baris 1 kolom 2 bernilai 1 karena titik 1 dan E2 bersisian. Dan selanjutnya baris 1 kolom 3 bernilai 0 karena titik 1 tidak bersisian dengan E3. Begitupun dengan nilai matriks yang lainnya, bernilai 1 jika titik bersisian dengan sisi J, bernilai 0 jika titik I tidak bersisian dengan sisi J. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk Saudara Habib yang telah menjabarkan tentang terminologi dan representasi graf. Baiklah, selanjutnya saya akan menjabarkan apa itu graf isomorfik dan graf planar.
Yang pertama adalah graf isomorfik. Graf isomorfik adalah jika terdapat korespondensi satu-satu antar simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya sedemikian sehingga hubungan kebersisian tetap terjaga. Yang dimana bisa kita ketahui adalah fokus dari graf isomorfik adalah menentukan apakah kedua buah graf dapat dituliskan menggunakan representasi matriks bertetanggaan yang sama atau tidak. Mungkin bisa lihat contoh graf isomorfik ini yang di sebelah kanan yaitu G1 di mana angka 1-nya itu ada di tengah dan untuk angka 2 dan 3 dan 4-nya mengelilinginya. Dan kemudian di sebelah kiri bisa kita lihat yaitu angka 1 sebelah kanan atas, angka 2 di sebelah simpul 2, maaf ya maksud saya simpul 2 ada di kanan atas, simpul 3 di bawah dan simpul 4 di kiri atas, di kiri bawah. Yaitu di mana G1 dan G2 itu tidak memiliki kebersamaan bentuk, tetapi memiliki tujuan yang sama dalam matriks bertetanggaan. Untuk keterangan simbolnya yaitu adalah yang hitam, titik hitam itu adalah simpul, garis itu sebagai sisi penghubung, dan kemudian simpul bertetanggaannya. Untuk hasil dari matriks bertetanggaan yaitu simpul 1 ke simpul 1 0, yang dimana artinya adalah simpul 1 dan simpul 1 tidak memiliki sisi penghubung atau simpul tersebut tidak bertetanggaan. Untuk simpul 1 dan simpul 2 memiliki angka 1 yang bernilai 1 yaitu adalah memiliki sisi penghubung atau simpul bertetanggaan. Untuk selanjutnya adalah graf planar. Graf planar merupakan graf yang dapat digambarkan pada bidang datar sehingga setiap sisi yang terpotong paling banyak dipotong oleh satu sisi lainnya. Yang artinya adalah graf planar tidak memiliki dua sisi yang dipotong atau lebih, melainkan hanya satu sisi yang dipotong. Mungkin bisa lihat contoh yang di sebelah kanan saya ini. Di kanan saya adalah non planar, yang artinya maksudnya non planar itu adalah sisi itu bersilangan, di mana bukan hanya satu sisi yang memotong, yaitu dua sisi yang memotong. Selanjutnya yang sebelah kiri adalah planar yang asli, yang dimana hanya satu sisi yang memotong satu sisi yang memotong graf tersebut, dan sisi selanjutnya berada di luar. Untuk graf planar, keterangannya seperti yang tadi yaitu simbol simpul, sisi pemotong, simpul bertetanggaan, dan sisi luar. Matriks bertetanggaannya masih sama, yaitu adalah simpul 1 ke simpul 1 0 karena tidak memiliki simpul bertetanggaan atau tidak bertetangga. Untuk nilai untuk simpul 1 dan 2 memiliki nilai 1 yang artinya bertetanggaan. Mungkin itu saja dari yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sebelum menutup diskusi ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya perwakilan dari teman saya dari kelompok 3 mengucapkan jika ada salah kata dan dalam presentasi ini saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. だと考えとか言葉がどれだけ手を伸ばそうと届かない場所でも